selami keindahan dan keunikan budaya Papua. Tanah penuh warna, tradisi, dan semangat yang tak lekang oleh waktu. Dari tarian adat hingga seni ukir yang memukau, semua terbalut dalam warisan asli yang mempesona hati Indonesia. Kabupaten Mimika terletak di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Dikenal sebagai salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budayanya. Ibu kotanya adalah Timika, yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Mimika memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari pesisir pantai yang indah, hingga pegunungan yang hijau dan hutan tropis yang lebat. Wilayah ini juga terkenal dengan kekayaan tambang emas dan tembaga, terutama di daerah Grasberg yang menjadi salah satu tambang terbesar di dunia. Selain itu, Mimika dihuni oleh berbagai suku asli Papua yang menjaga tradisi dan kearifan lokalnya. Keindahan alam dan keberagaman budaya di Mimika menjadikannya tempat yang unik dan penting dalam peta Indonesia Timur. Kampung Pigapu, yang terletak di distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, merupakan salah satu contoh nyata dari kehidupan masyarakat adat Kamoro yang masih mempertahankan tradisi dan kearifan lokal mereka. Namun, di balik keindahan alam dan budayanya yang kaya, masyarakat Pigapu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu permasalahan yang serius adalah kondisi perumahan yang berada di pesisir. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Banyak rumah di Pigapu sudah tidak layak huni. Rumah panggung dengan dinding papan dan atap daun seng yang sudah rusak menjadi tempat tinggal bagi banyak keluarga. Kondisi kampung ini kan memang dari awal itu memang kita mengalami yang cukup rawan juga. Apa yang terjadi di kampung ini, nah ini air, kondisi air juga pasang surut, perumahan pun juga. Jadi kondisi hanya cuma 5 mil saja dalam panggung yang rata dengan bangunan saat itu. Sementara saya tinggal ini, Bapak, ini memang rumah ini di depannya kelihatan warnanya. Kalau di pandangan mata kita itu lihat itu bagus. Tetapi di dalam rusak. Itu atap saja sudah kalau hujan itu airnya turun. Jadi mungkin kami bisa tinggal itu kamar sebelah saja yang bisa kami tempati. Tapi kalau di sebelah di luar itu air sampai tembus. Terus papan ini itu kalau tusuk dengan sapu jari saya saja itu tembus. Jadi papan yang mungkin ya lihatnya itu warnanya saja yang bagus tapi tidak layak lagi, itu sudah hancur-hancur di dalam. Rumah ini rusak. Papan kah, sengka di dalam kamar, papan semua sudah tidak baik. Biasa air naik besar itu di bawah itu sudah naik air besar. Tambah saja tidur saja di dalam, di bawah kolong. Mesin bocor-bocor, malah sedih, sama kena basah di dalam, tidur saja, tahan saja. Selain itu, pasokan air bersih juga menjadi masalah berat di sebagian wilayah Pigapu. Warga sering mengandalkan air hujan atau harus menyusuri sungai untuk mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau tiba. Untuk di kampung Nanam Kutipura sendiri, salah satu kendala kami yaitu air bersih, terutama di masyarakat. Air bersih ini memang sangat dibutuhkan karena di sini kondisi air rata-rata kuning, agak berbau. Jadi di sini kalau musim kemarau kami sangat kesulitan air bersih. Makanya kalau ingin air bersih harus salah satunya menyaring. Itu pun masih agak berbau. Makanya rata-rata di sini andalkan air hujan.
Bung, dari tepi rumah menuju ke tepi jalan. Ini kurang lebih 10-15 meter. Program unggulan dari Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat juga dilaksanakan dalam TNMD ke-124 ini. Salah satunya adalah pembukaan lahan tidur seluas 2,5 hektar di Kampung Nayana Muktipura untuk dijadikan lahan pertanian produktif. Selanjutnya juga dilaksanakan pemberian bantuan bibit ikan lele, termasuk dengan bahan-bahan pembuatan kolam lele berupa bioflok. Selain itu, penanaman pohon keras seluas 2 hektar dilakukan sebagai bagian dari program TNI Manunggal dengan Alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian, pembuatan sumur bor dan MCK sebanyak 5 unit. Selain pembangunan fisik, TNMD ke-124 juga dilaksanakan berbagai kegiatan non-fisik seperti penyuluhan hukum, wawasan kebangsaan, bela negara, kesehatan, serta pemutaran film-film perjuangan untuk masyarakat. Pada kegiatan TMMD ke-124 ini, kami mengadakan kegiatan mentoring membaca yang bertajuk Mama Baca untuk membantu para warga di sini yang masih minim literasi. Untuk harapan kami saat kami menginisiasi program ini adalah para penduduk wilayah Kampung Pigapu dapat meningkatkan kemampuan literasinya sehingga bisa meningkatkan kemampuan membacanya untuk mendidik anak-anaknya. Kami tahu, kami yakin bahwa orang tua yang pandai, ibu yang pandai akan menghasilkan generasi yang lebih baik dan lebih pandai. Pada Senin, 19 Mei 2025, tim Bastek yang dipimpin oleh Waster, Kasat Bidang Landil dan Kermater, Brigjen TNI Heri Susanto, melakukan kunjungan kerja ke lokasi Kampung Pigapu. Kunjungan ini bertujuan untuk mengecek kemajuan fisik pembangunan, serta memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Tim Basek berharap agar program TNMD ini dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Pada Rabu, 4 Juni 2025, program TNI Manunggal Membangun Desa ke-124, Kodim 1710 Mimika, secara resmi ditutup. Selesainya TNMD ke-124 ini menjadikan masyarakat Kampung Pigapu dan sekitarnya dapat merasakan manfaat jangka panjang dari pembangunan yang dilakukan. Dengan adanya rumah layak huni, akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi yang memadai, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui penyuluhan, diharapkan kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Program ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan juga diharapkan menciptakan kemandirian ekonomi dan menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Sesuai dengan program dan moto kami, kita ini membangun dari kampung ke kota. Sehingga kita berharap apa yang dilakukan oleh TMMD nanti akan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mimika untuk terus bisa bekerja sama bersama-sama membangun dari kampung ke kota. Bagaimana caranya? Pemerintah akan berjuang, berusaha untuk bersama-sama memberikan bantuan, kerjasama, pembangunan rumah, pembangunan air bersih, pembangunan masyarakat secara keseluruhan dengan TMMD. Jadi pemerintah support dan apresiasi buat tentara. Memang impian kami kapan mau harus pemerintah lihat kami punya rumah ya sekarang ini rumah sudah tidak bisa kami tinggal. Tapi dengan bapak-bapak TNI kami sangat berterima kasih, bersyukur, bangga, semua tercapai dan kami sudah terima dengan rumah yang bisa. Sebagai kepala kampung, orang tua di Kampung Pigapu, sangat beri terima kasih banyak TNI Polri yang bersama gabungan tokoh masyarakat di Kampung Pigapu. Kami minta terima kasih banyak, TMMD 124 sudah terlaksana dan sekian persen sudah dibangun. Terima kasih, Nimau. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kodim 1710 atas sumbangan sumur bor. Masyarakat sangat senang, terutama masyarakat Papua yang sangat membutuhkan air bersih.
Mama senang sekali pembangunan rumah. Mama senang sekali. Keberhasilan TNMD ke-124 tidak lepas dari sinergi yang terjalin antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektoral, diharapkan Kabupaten Mimika dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera